karena saya harus upload juga ke sistem di Polban. Kuis juga ya, nanti kita akan ada kuis karena kuliah ini banyak perhitungan-perhitungan seperti saudara pernah dapatkan pada saat modul 1. Dia akan banyak PR kuis ya. Dibuat di catatan rapi, runut. Nah, diberi nama, tanda tangan, kamu scan foto, tapi kok scan yang rapi. Ya. Jadikan satu format PDF, diberi nama PR, ya. Semuanya mau PR, mau kuis, diberi nama adalah PR, nomor PR, singkatan mata kuliah, kelas, nama depan mahasiswa. Ya, emailkan lewat koordinator mata kuliah, jadi bareng-bareng gitu ya. Jadi kamu email ke koordinator yang email ke saya dirarkan gitu ya, gabung jadi satu ya. Terus keterlambatan pengiriman akan mengurangi nilai. Pemuatan PR kuis yang tidak mengikuti format tidak akan dinilai ya. Jadi ini kira-kira ketentuan untuk kuliah neraca massa. Ada masukan, ada pertanyaan terkait ini? Silakan perwakilan 1A, 1B, mangga. Cukup, Pak. Cukup. Yang lain cukup? 1A, 1B. Ini tadi Taufik ya? Suara siapa itu? Ya, Pak. Taufik. Taufik, 1A-nya gimana? Taufik itu apa sih? 1B, Pak. 1A, 1A. Cukup, Bapak. Oke. Cukup, Pak. Oke, kita lanjut ya. Ya, kita 4 jam ya, tapi kuliahnya 2 jam saja. Nanti 2 jam kamu gunakan sebagai mengerjakan tugas dan segala macam ya, mandirinya ya. Jadi kalaupun di jadwal 4 jam itu sebenarnya kita 2 jam saja kuliahnya. Terus untuk latihan-latihan soal, karena kan PR-nya juga banyak. Kamu kerjakan di jam 2 jam yang di sini kerja mandiri ya. Kamu kerja mandiri, dan diharapkan kamu terlatih ya melakukan perhitungan neraca massa. Oke, modul 1 kembali sistem tambah reaksi. Ini kita sistem reaksi dan neraca unsur ya. Jadi saya harapkan saudara jangan terlalu reklaitis ya, harus lebih cepat beradaptasi ya. Reklaitis nanti juga nih mata kuliah semester depan ya, tingkat 2 juga ada neraca energi, itu juga pakai reklaitis. Nanti yang mulai bab 6 mungkin ya, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi saya harapkan saudara harus cepat-cepat bisa menyesuaikan diri belajar dengan reklaitis ya. Untuk yang lain-lain juga nanti pelajaran unit operation ya, pelajaran inti teknik kimia ya kebanyakan bahasa Inggris itunya ya. Dan saya harapkan saudara cepat beradaptasi dengan itu ya, cepat beradaptasi. Ya, sistem penilaian tadi dari Bu Alfi sama Bu Kerry ya, itu modul 1 nanti akan 50%. Nanti ke saya juga 50% gitu ya. Saya ada tugas dan kuis ya. 15% dan UAS ya. Yang ini UAS ya. UAS. Ya, jadi nanti kata ujian UAS bahannya hanya dari modul saya saja. Jadi dari modulnya Bu Kerry atau Bu Alfi itu sudah selesai. Jadi untuk ujian akhir semester itu dari bahan saya saja ya. Jadi saya 50% itu dari 15% kuis dan tugas dan UAS-nya 35%. Itu kira-kira
ketentuan tentang perkuliahan, ada pertanyaan, ada usulan, silakan. Halo? Ada usulan, masukan apa tentang perkuliahan neraca massa? Cukup, Pak. Dari saya cukup, Pak. Oke ya, ini yang kita sepakati untuk sampai akhir semester ya. Bahannya nggak terlalu banyak sebenarnya ya, seperti ini. Oke. Nah, saya mau review kemarin neraca massa sistem tanpa reaksi selanjutnya dengan sistem reaksi. Kalau kita mau membuat neraca massa atau neraca energi nanti, selalu kita harus ada batas-batas sistem. Tentukan batas sistem. Dengan batas sistem itu kita bisa menentukan mana aliran input dan mana aliran output ya. Seperti di sini input ada aliran 1, output ada aliran 2. Ya, tentukan batas-batas sistem. Harus ditentukan dengan jelas, dibayangkan dengan jelas sistem saya itu ini. Sehingga di luar sistem itu lingkungan. Kalau ada aliran masuk ke dalam sistem itu namanya aliran input. Ada aliran keluar dalam sistem itu adalah aliran output. Ya, seperti itukah yang diajarkan kemarin, seperti itu kan ya? Iya, Pak. Ya. Nah, di setiap aliran itu ada nama variabel-variabel aliran. Tadi siapa yang tadi bilang variabel aliran? Karakter dari aliran itu besar, aliran kecil, aliran mengandung apa, itu ada karakter dari aliran, itu ditunjukkan oleh variabel aliran. Ya. Tentunya juga ada aliran itu terdiri dari siapa saja yang ada di aliran tersebut. Itu variabel yang menunjukkan karakter dari aliran. Oh, aliran ini besar, debitnya besar, kandungan airnya besar, misalnya. Itu adalah karakter dari satu aliran. Nah, untuk menggambarkan karakter aliran itulah yang kita sebut dengan variabel-variabel aliran. Ya, variabel aliran itu debit. Setiap aliran pasti ada debit. Misalnya ada aliran ini nggak ada debitnya, ya aneh. Selalu ada debit, laju alir. Ya, debit atau laju alir. Seperti dulu pernah di ARP kita jelas bahwa kita sistem di teknik kimia itu ada sistem terbuka ya, ada aliran masuk, ada aliran keluar. Ya, tidak seperti kalau sudah di kimia analis itu tidak mengenal laju alir. Ya, kamu menumpahkan 1 sendok ini, 1 liter ini, terus kamu proses, nggak ada laju alir. Tapi di teknik kimia itu sistemnya kontinu ya, sehingga selalu ada aliran masuk, selalu ada aliran keluar. Nah, karakter utama dari aliran itu adalah debit, seberapa banyak massa yang mengalir dari satu aliran tertentu atau massa yang mengalir keluar dari sistem. Ya, itu salah satu variabel aliran adalah debit ya. Selain itu komposisi ya, komposisi. Aliran satu dengan aliran lain debitnya mungkin bisa sama tapi komposisinya beda. Oh, yang satu manis, yang satu asin, nah itu kan komposisi ya. Komposisi, kalau debit kemarin sudah diajarin ya di neraca tanpa reaksi bisa dinyatakan dalam basis molar, misalnya kilomol per jam, mungkin disimbolkan dengan N, dan ada yang berbasis massa, ya berbasis massa ya, kilogram per jam, kilogram per hari, kilogram per hari, yang disimbolkan dengan simbol F. N1, F1 artinya N1 adalah laju alir molar di aliran 1. F1 adalah laju alir massa di aliran 1. Yaitu salah satu adalah yang menggambarkan karakter aliran, yaitu variabel aliran, yaitu debit. Selain debit adalah komposisi. Kalau di sini ada A dan B, kira-kira A berapa persen, B berapa persen. Komposisi bisa dinyatakan dengan berbasis massa, WA, ya, WB itu berbasis massa. Kalau yang berbasis molar itu XA. Ya, kalau XA berarti pasangannya dengan N.
Kalau W pasangan dengan F. Ya, begitukah yang diajarkan kemarin? Ya, betul nggak? Yang kemarin diajarkan seperti itu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Betul, Pak. Jadi satu aliran akan mempunyai variabel harian ya minimal debit dan komposisi. Nah, di dalam sistem ada kemungkinan sistem itu ada sistem yang dia di dalam sistem terjadi reaksi kimia atau tidak. Ada dua, kemungkinan terjadi reaksi atau kemungkinan tidak terjadi reaksi. Ya, jadi sistem operasi ya yang sistem-sistem yang ada di pabrik, distilasi, evaporasi atau reaktor ya, itu adalah sistem ya. Bagian yang kita tinjau. Ya. Sistem proses produksi, ada yang di dalam sistem itu ada yang tanpa reaksi, ada yang bereaksi. Kemarin yang di modul 1 contoh-contoh sistem tanpa reaksi yang dibahas itu apa aja kemarin? Saya bisa bantu nggak? Apa kemarin yang dibahas di modul 1? Sistemnya. Contoh. Via splitter sama mixer, Pak. Mixer. Splitter, apalagi? Destilasi, Pak. Nah, distilasi atau evaporasi itu adalah sistem tanpa reaksi. Gimana tahunya satu sistem ada reaksi atau tidak? Kira-kira tahunya gimana? Sudah terbentuk produk baru, Pak. Tidak terbentuk senyawa baru, ya. Jadi kalau di aliran keluaran jenis senyawanya sama, ya. Di masuk A dan B, Pak. Di keluaran juga A dan B. Oh, berarti sistem itu tanpa reaksi. Tapi kalau masuk A dan B, di keluaran kok ada C ya? Ada senyawa C. Ada senyawa D, ada senyawa baru yang tidak ada di aliran bahan baku. Nah, saudara bisa memastikan, oh berarti sistem yang saya tinjau adalah sistem reaksi. Karena kalau di pabrik, kelihatannya tangki, ya kolom gitu. Kita nggak tahu terjadi reaksi atau di awal ada reaksi, ada yang berantem, molekul ini kelihatan dengan kasat mata kan, enggak. Di pabrik ya dalam bentuk tangki, dalam bentuk kolom, seperti itu aja. Untuk mengetahui reaksi atau tidak, ya kita lihat, seperti tadi. Di aliran keluarnya ada senyawa baru enggak? Kalau ada senyawa baru, maka kita pastikan bahwa oh ternyata di situ terjadi reaksi kimia. Terjadi reaksi kimia sehingga menghasilkan molekul baru. Ya. Nah, yang perlu juga dipahami dalam sistem reaksi, kalau A dan B bereaksi menghasilkan C dan D, hampir di setiap reaksi ya. Hampir di setiap reaksi, hampir di semua kejadian di industri, bahan baku yang masuk, misalnya A dan B yang masuk, itu tidak bereaksi semuanya. Selalu ada sisa reaktan. Ya, seperti kasus ini. A dan B masuk berarti reaksi menghasilkan C dan D, tapi tetap ada senyawa sisa reaktan. Gitu. Jadi kalau tidak diketahui dengan pasti apakah satu ini reaksinya berjalan sempurna atau enggak, maka kita harus menuliskan selalu ada senyawa reaktan di aliran keluaran sebagai senyawa yang tidak bereaksi. Itu selalu ya. Hampir selalu, hampir tidak ada sebenarnya reaksi yang berjalan 100%. Sehingga reaktannya bereaksi semuanya. Ya itu yang kamu harus hati-hati. Karena perhitungan neraca massa, pertama kita harus tahu dulu ada siapa saja di setiap aliran. Di aliran 1 ada A dan B. Di aliran 2 jangan kamu tahu karena ini reaksi, berarti di sini adalah adanya C dan D. Jangan. Selain produk reaksi C dan D, selalu ada sisa reaktan, yaitu A dan B. Nah, ini harus kamu tentukan, oh di sini ada A, B, C, D, kalau di aliran 1 ada A dan B. Itu seperti itu kalau sistem reaksi. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa dipahami kah?
Halo. Halo, kok nggak ada respon? Sampai sini dapat dipahami, Cukup, Pak. Pak. Dapat dipahami, Pak. Ya. Nah, tujuan dari orang menghitung neraca massa itu adalah mengetahui nilai variabel-variabel aliran di setiap aliran. Karena neraca massa yang tentunya kita jadi fokus adalah variabel aliran yang terkait dengan massa. Itu tujuan menghitung neraca massa itu adalah itu. Kalau di aliran input debit sudah diketahui, komposisi A dan B sudah diketahui, di aliran output debit sudah diketahui, komposisi A, B, C, D, komposisi sudah diketahui, selesai. Neraca massa itu hanya melihat itu. Hanya melihat debit dan komposisi. Tentunya dengan komposisi tahu lah laju alir masing-masing juga tahu, kalau udah tahu komposisi. Di aliran 2 juga gitu, debit dan komposisi. Ya, jika di setiap aliran variabel aliran terkait massa, yaitu debit dan komposisi adalah variabel aliran terkait massa. Ini sudah diketahui, maka selesai kita melakukan perhitungan neraca massa. Karena tujuan dari perhitungan neraca massa adalah mengetahui variabel aliran ini yang terkait massa, yaitu debit dan komposisi. Ya, perhitungan neraca massa tidak pernah bisa digunakan untuk menghitung berapa volume tangki, enggak ada. Berapa diameter pipa, enggak. Perhitungan neraca massa itu hanya untuk mengetahui variabel aliran yang terkait massa, yaitu debit dan komposisi. Nah, baik sistem reaksi dan tanpa reaksi sebenarnya sama, cuma itu aja. Yang membedakan adalah ada senyawa baru, cuma itu aja. Tapi tujuannya menghitung neraca massa sistem reaksi hanya mengetahui berapa debit dan berapa komposisi di setiap aliran yang ada. Kalau ini mungkin cuma 2 aliran, kalau 3 aliran ya aliran ketiga juga kita harus hitung. Itulah tujuan menghitung neraca massa dari satu sistem proses produksi. Ya. Nanti semester depan sudah akan menghitung neraca energi. Tambah. Kalau neraca energi, variabel alirannya nambah. Tapi tujuannya sama, untuk mengetahui variabel-variabel aliran yang terkait dengan energi di setiap aliran, gitu. Tidak pernah bisa menjawab berapa volume tangki, malah berapa tebal tangki, berapa kecepatan pengadukan, nggak ada. Neraca massa itu nggak membahas itu. Hanya membahas tentang variabel aliran di input dan output. Ya. Nah, kalau neraca energi variabel alirannya nambah suhu. Sekarang di neraca massa kayak kamu belajar kemarin di Bu Alvia dan Bu Kerry, tidak ada nyinggung-nyinggung suhu. Tidak ada nyinggung-nyinggung tekanan. Karena apa? Suhu dan tekanan tidak mempengaruhi massa. Misalnya aliran 1, debitnya 10 kilomol, A-nya 0,7, B-nya 0,3. Ini semua. Suhunya 20, dengan suhunya 40, massanya ya tetap sama. Maka suhu nggak disinggung. Bukan berarti nggak ada suhu di aliran, ada, tapi kan nggak mempengaruhi perhitungan neraca massa. Tapi itu akan mempengaruhi perhitungan neraca energi. Karena aliran dengan debit yang sama, komposisi yang sama, kalau suhunya beda, tentunya energinya beda. Aliran dengan debit sama, komposisi sama, tapi yang satu suhunya 25, yang aliran kedua dengan debit sama, komposisi sama, dan tadi yang 125, yang kedua adalah 40 derajat Celcius. Kira-kira energi yang besar yang mana? Aliran 1 atau aliran 2 ya? Gimana Pak? Misalnya ada 2 aliran. Aliran pertama
debitnya diketahui, komposisinya diketahui, tapi suhunya 25. Ada aliran lagi kedua, debitnya juga sama dengan aliran 1. Komposisinya juga sama dengan aliran 1, tapi suhunya 40 derajat. Jadi hanya beda suhu, aliran 1 25, aliran 2 40 derajat. Kira-kira kalau dari sisi energi sama nggak? Beda, Pak. Beda. Lebih tinggi yang mana energinya? Yang keluar, Pak, waktu. Nah, yang Yang kedua. Yang suhunya 40. 40. Nah, suhu itu akan mempengaruhi kondisi energi dari satu aliran. Ya. Jadi aliran yang sama tapi suhunya beda, pasti energinya beda. Nah, itu adalah variabel aliran yang terkait dengan energi, ada suhu. Tekanan. Jadi ini yang saya kasih warna-warna ini, ya, itu adalah variabel aliran yang mempengaruhi kandungan energi dari satu aliran. Semua aliran pasti punya kecepatan karena dia mengalir. Semua aliran pasti punya ketinggian, di tinggi berapa. Aliran pasti punya suhu, nggak mungkin satu aliran nggak ada suhunya, Pak. Dia punya tekanan dan dia punya fase, mau cair, mau gas, segala macam. Nah, jadi yang warna-warna merah muda ini, yang orange ini, itu adalah variabel aliran yang terkait energi. Kecepatan nanti terkait dengan energi kinetik. Ketinggian terkait dengan energi potensial. Suhu, tekanan, fase nanti terkait dengan entalpi. Nah, ini yang berwarna ini nanti di modul kedua. Maaf, di semester depan, tingkat 2. Tapi kalau kita yang sekarang neraca massa hanya ingin mengetahui debit dan komposisi, tapi bedanya dengan yang kemarin, ya, sebelum UTS, nah sebelum UTS itu sistem tanpa reaksi. Kalau ini ada reaksi sehingga ada senyawa baru di aliran keluar. Nah, inilah, ya. Jadi perhitungan neraca massa dan neraca energi sebenarnya tujuannya secara umum adalah mengetahui variabel-variabel alirannya. Nah, variabel aliran terkait massa adalah debit dan komposisi. Variabel yang terkait energi yaitu kecepatan, ketinggian, suhu, tekanan, dan fase. Ada pertanyaan kah sampai sini? Pak, lalu untuk yang batas sistem di tabel itu apa, Pak, maksudnya? Ya, yang ke atas ini merah ini maksudnya. Titik-titik merah itu batas sistem. Oh, iya, Pak. Itu maksudnya. Iya, Pak. Siapa, Pak? Cukup, Pak. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan? Ini kira-kira globalnya, saudara belajar neraca massa. Yang satu sistem tanpa reaksi, yang kedua adalah sistem reaksi. Ya. Jadi cuma sederhana, hanya mengetahui variabel aliran. Ya, kamu tidak pernah ditanya ukuran reaktor berapa, tebal tangki berapa, nggak pernah ditanya itu. Dan sebagian besar, karena ini baru introduction, sistem neraca yang kita pakai adalah sistem tuna. Ya, steady state. Apa itu steady state atau tuna? Apa itu? Jadi si bagian-bagian di dalam atau si variabel-variabel pada aliran itu tidak berubah terhadap waktu gitu, Pak? Ya, bagus. Ya, variabel-variabel aliran itu tidak berubah terhadap waktu. Jadi kalau kamu berdiri di pipa aliran 1, berdiri dari pagi jam 7 pagi, oh debitnya 10 kmol per jam. Jam 8 pagi 10, sore 10, malam 10, berarti debitnya tetap. Komposisinya misalnya, komposisinya tetap aja Pak, ini kadar kandungan garamnya 10% pagi, siang 10%, sore 10%, malam 10%, nah itu. Artinya variabel debit maupun variabel komposisi di setiap titik itu tidak berubah, bukan sama ya. Titik 1 dan titik 2 belum tentu sama. Tapi bahwa titik 1 itu terus-terusnya tetap nilainya. Titik 2 juga tetap. Itu namanya steady state, tuna.
tidak ada variabel yang berubah terhadap waktu. Nah, itu misalnya kalau di rumus itu di konsentrasi per dt sama dengan 0, di kecepatan per dt sama dengan 0 gitulah. Kalau di matematik. Sehingga rumusnya sebenarnya cukup sederhana. Perhitungan-perhitungan yang diterapkan sederhana. Ya seperti kamu di kuliah sebelumnya, perhitungan-perhitungan matematisnya kan sederhana. Kamu hanya melibatkan tambah kali kurang bagi, ya cuma gitu. Nggak ada integral, ya, nggak ada apa yang operator yang cuma tambah kali kurang bagi. Betul nggak yang kamu kemarin, ya kan? Yang kamu diajarin kemarin kan operasi matematiknya kan cuma tambah kali kurang bagi aja. Pangkat mungkin juga nggak ada ya. Ya, pangkat, akar, integral. Betul nggak? Ya. Betul. Karena sistemnya adalah sistem steady state. Tidak berubah terhadap waktu. Tapi kalau berubah terhadap waktu seperti ARP mungkin dulu yang di modul 2 tentang pemodelan matematik, debit tangki berubah terhadap ketinggian tangki. Jadi dia berubah terhadap waktu. Nah, itu sistemnya tidak steady state. Nah, yang kita bahas di sini adalah sistem yang steady state. Ya. Jadi, apakah nggak ada yang unsteady, Pak? Ya banyak di pabrik malah banyak unsteady state-nya. Kok kita nggak belajar itu, Pak? Ya nanti belajar di mata kuliah selanjutnya. Ini kan mata kuliah dasar. Nah, kalau di Reklaitis judulnya adalah introduction. Ya. Introduction itu apa? Pengenalan. Pengenalan terang-terang tentang neraca massa. Dan nanti di mata kuliah matematika selanjutnya ini prinsip ini dipakai terus. Di dalam perhitungan-perhitungan mata kuliah teknik kimia inti, hampir semuanya rumus-rumus perhitungannya itu diturunkan dari konsep-konsep neraca massa. Ya, ini neraca massa sistem reaksi. Kamu udah tahu cara membedakannya gimana, cirinya gimana, terus nanti kira-kira dihubungkan dengan neraca energi, kira-kira lingkupnya neraca energi seperti apa. Ada pertanyaan? Bisa dipahami kah? Halo, kamu mana ini? Mana yang perempuan-perempuan ini nggak bersuara? Ayo. Hei. Bisa, Pak. Yang lain? Bisa Pak, insya Allah Pak. Oke. Iya Pak. Untuk pengertian paham Pak. Mungkin nanti di hitungan Pak yang cukup banyak ingin ditanyakan karena saya masih kurang lancar juga. Hitungan ya. Yang penting prinsipnya paham dulu, baru kita ngomong lebih detail ya. Iya Pak.
Oke. Selanjutnya, nah ini ya. Udah ganti nggak PPT-nya? Ganti, Pak. Ganti, Pak. Nah ini saya ambil contoh, yang pasti kamu sudah pernah ngerjakannya disilasi ya. Saya lupa di contoh nomor berapa disilasi. Disilasi misalnya di sini debit 1.000 mol per jam. Di sini diketahui komposisi. Ya, kita tahu ada siapa saja di setiap aliran. Oh, ternyata di aliran feed ada apa ini? Aku nggak kelihatan nih. Propana, isobutan, ya, IC5 ya, pentan ya. Pentan atau heksan saya nggak begitu. Dan heksana ya, 6 ya, C6 ya. Ya kalau kita lihat antara input dan output senyawanya sama. Artinya di sini tidak terjadi reaksi kimia. Ya, hanya di atas di distilat besar yang apa, di bottom besar yang apa ya. Dari 4 komponen ini yang naik ke atas itu 3, yang naik ke bawah, yang turun di bawah itu 3. Nah, neraca massa di sini ini diketahui ya untuk umpan debit komposisi diketahui. Di disilat ada yang diketahui. Ya, nah, tujuan kita adalah apa? Mengetahui variabel aliran tadi kan, nilai dari variabel aliran. Ternyata kalau variabel aliran debit dan komposisi di aliran 1 sudah diketahui semua. Yang disilat nggak tahu misalnya berapa debit yang di aliran disilat, berapa debit yang di aliran bottom itu juga nggak tahu. Nah, inilah tujuan neraca massa. Mengetahui nilai variabel-variabel aliran yaitu debit dan laju, debit dan komposisi. Nah, kalau semua sudah diketahui selesai kita. Nah, orang tidak pernah tahu di neraca massa tidak bisa disuruh menjawab kira-kira apa hitung ketinggian kolom disilasi, enggak ada. Neraca massa enggak akan menghitung itu. Ya, neraca massa hanya menghitung nilai variabel-variabel aliran. Nah, di sini di aliran distilat yang mengandung propana, butana, dan pentana ya, itu nilainya nggak tahu. Nah, itu dihitung dengan neraca. Ya, itulah tujuan dari menghitung neraca massa. Prinsip-prinsip dasar yang kemarin kamu pelajari ya, tentunya menghitung neraca massa memakai hukum kekekalan massa, ya kan? Massa umpan itu tentunya harus sama dengan massa disilat dan bottom. Karena sistem kontinu ya. Yang masuk dan keluar harus sama. Kalau yang masuk 1000, yang keluar juga 1000 kan gitu kan. Kalau nggak sama ya pasti ada kesalahan. Karena kan massa itu tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dimusnahkan. Yaitu pertama atau lain jenis zat yang masuk dan keluar sama. Ya, ini ada 4 jenis, yang keluar juga 4 jenis. Walaupun keluarnya lewat 2 pintu yang berbeda, lewat 2 pipa yang berbeda, tapi jenisnya sama karena sistem tanpa reaksi. Total massa input pasti sama dengan total massa output. Jadi kamu kalau totalkan massa feed sama dengan distilat, maka F dari feed sama dengan F distilat ditambah F bottom. Bisa seperti itu kan? Ya, rumusnya neraca massa total. Atau total mass mol input sama dengan total mol output. Kalau di sini 1000, kalau disilat misalnya 700, kamu bisa langsung bottomnya pasti 300, Pak. Karena total molnya sama. Kalau di sini mol 1000, di sini misalnya diketahui 700, maka di bottomnya pasti 300 dengan cepat. Karena sistem tanpa reaksi itu juga menunjukkan total massa mol di aliran input sama dengan total mol di aliran output. Ya, variabel aliran debit dan komposisi. Ya, debit ini, komposisi ini. Ya, debit dan komposisi ini. Nah, di dalam neraca massa itu kita bikin degree of freedom. Derajat kebebasan. Kenapa sih harus bikin degree of freedom? Tujuannya apa? Untuk mengetahui apakah proses tersebut dapat diselesaikan atau tidak, Pak. Ya, siapa ini jawab ini?
Teguh, Pak. Teguh, bagus. Jadi untuk mengetahui satu proses ini dengan kondisi yang diketahui seperti ini, apakah bisa diselesaikan enggak? Diselesaikan artinya apa? Apakah variabel yang lain bisa diketahui enggak nilainya? Itulah tuh fungsinya kita menghitung degree of freedom. Harus 0. Kalau enggak 0, dia tidak akan selesai. Di mana degree of freedom adalah jumlah variabel aliran yang independen, ini ada 10, dikurangi jumlah persamaan. 10 variabel independen. The bit itu selalu independen. Ya. Komposisi yang independen cuma tidak semuanya tapi dikurangi 1. Betul enggak? Ya. Variabel aliran independen di aliran 1 itu cuma ada 1, 2, 3, 4. Nanti di aliran distilat 5, 6, 7. Di aliran botol 8, 9, 10. Nah, gitu ya. Jadi debit selalu kita hitung, debit dan komposisi minus 1. Di aliran 1, variabel independen itu cuma debit dan 3 komposisi. Di aliran distilat, debit dan 2 komposisi. Di aliran produk, bottom juga debit. Dan ini debitnya, itulah variabel aliran. 10. Ya. Jumlah persamaan independen. Jumlah persamaan independen itu sama dengan jumlah senyawa yang terlibat. Ya. Betul enggak? Kemarin diajarin jumlah senyawa independen. Jumlah persamaan. Sebenarnya dengan proses ini kamu bisa membuat 5 persamaan neraca. Misalnya neraca propan masuk, propan keluar, butan masuk, butan keluar, pentana masuk, pentana keluar, heksan masuk, heksan keluar, total masuk, total keluar. Ada 5 persamaan neraca yang bisa dibikin sebenarnya. Tapi yang independen itu cuma 4. Terus komposisi, ya, komposisi yang independen 1, 2, 3, 4, cuma 4. Flow, debit ya, debit 1. Hubungan pembantu di mana ini apa ya kemarin? Ini mungkin ya. Antara ini dan ini hubungan pembantunya 1. Baru kita 10, minus 4, minus 4, minus 1, sama 0. 0 artinya bahwa sistem ini bisa diselesaikan dengan hasil yang spesifik. Ada pertanyaankah dirimu? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Ilyas, Pak. Ya. Tadi Pak jaringannya agak terputus. Nah, tadi tuh Bapak bilang ada minus 1, minus 1. Nah, itu maksudnya gimana ya, Pak? Jumlah komposisi yang dihitung independen itu tidak semuanya. Misalnya di aliran umpan feed, komposisi itu ada komposisinya C3 ya, propan, C4, butan, C5, pentana, dan C6 heksana. Ada 6 komposisi, tapi yang independen cuma 3. Maka komposisi di aliran itu kalau mau menghitung variabel aliran yang independen, itu adalah debit dengan komposisi yang dikurangi 1. Jadi di aliran 1 itu yang dihitung, berapa jumlah variabel debit? 1. Komposisi C3, C4, C5, yang C6-nya enggak dihitung, karena ini tidak independen. Paham nggak dirimu? Mengapa Pak yang C6-nya tidak independen, Pak? Ya. Independen itu artinya nilainya bebas, tidak terikat. Dependen itu namanya bergantung. Bergantung itu artinya nilainya terikat sama orang lain. Dependen. Kamu bayangin ya, aliran umpan ya, aliran umpan. C3-nya 0,2,
C4-nya 0,3, C6-nya 0,2. C6-nya nilainya pasti 0,3. Betul nggak? Betul, Pak. Tidak bisa sembarang. Karena nilai fraksi C6 itu sangat tergantung dari nilai di atasnya. Maka dia itu disebut variabel yang dependent, tergantung. Nilainya tergantung dari yang lain. Gitu. Kalau di sini 0,2, 0,3, 0,2 maka pasti kamu bisa menghitung di bawah 0,3. Kalau di sini 0,1, 0,2, 0,3, di sini pasti 0,4. Nah, itu artinya variabel ini adalah dependent. Variabelnya itu nilainya bergantung terhadap nilai orang lain. Sama juga kalau misalnya di distilat ada C3, C4, C5. Misalnya C3 diketahui 0,2, C4 0,4, maka C6-nya pasti bisa diketahui. Karena nilainya nggak bisa bergerak kemana-mana karena tergantung dari C3 dan C4. Gitu loh. Itu yang disebut dengan variable dependent. Dan itu tidak dihitung karena di dalam degree of freedom yang dihitung adalah semua yang independen. Pahamkah dirimu? Baik, paham, Pak. Makasih. Jadi makanya yang dihitung selalu jumlah fraksi di setiap aliran dikurangi 1, karena 1 itu pasti dependent. Satunya apakah di aliran selalu C6? Ya enggak. Bisa aja C3, terserah kamu. Kalau C3-nya kamu anggap dependent, yang 3 bawah independen. Pokoknya salah satu dari fraksi itu adalah variabel dependent, bergantung. Nilainya bergantung dari variabel lain yang sudah ditetapkan. Ada lagi yang pertanyaan? Ini review dari yang kemarin. Halo? Yang lain ada ditanya nggak? Kalau DOF 1 artinya apa? Underspecified bukan, Pak? Apa itu artinya? Artinya apa itu? Kamu pakai bahasa Inggris saya nggak ngerti. Apa itu artinya? Jadi membutuhkan satu variabel lagi untuk dapat menyelesaikan sistem tersebut, Pak. Ya. Jadi perhitungan itu tidak akan selesai. Kecuali saya dikasih info baru satu aja nilai variabel. Gitu ya. Tapi kalau kejadiannya hanya seperti itu, DOF-nya 1, berarti kita tidak bisa menyelesaikan perhitungan bersama neraca. Gitu. Saya butuh lagi satu data. Ya, gitu. Ini kalau dalam konteks teori di kuliah. Kalau di pabrik, kamu nggak ada seperti itu. Saya mau menghitung neraca distilasi. Dihitung-hitung tadi DOF-nya kok nggak 0, kok 1, 2. Berarti saya butuh data lagi. Mungkin kamu perlu sampling di titik tertentu, kamu ukur nilai dari debit atau apa. Jadi kamu butuh data tambahan. Kalau di pabrik bisa diukur langsung di lapangan, gitu loh.
Paham ya? Di pabrik itu enggak, kita pabrik jalan kamu belum tentu pabrik tahu semua variabel di setiap aliran, enggak ada. Aliran ini apa, aliran itu enggak ada. Bukan enggak ada lah, sedikit informasi, paling ada data ini. Yang lain dihitung. Kalau enggak mahal sekali, kamu setiap aliran kamu lubangin, terus kamu sampel, ini kadarnya apa, setiap pipa kamu sampel gitu, mahal sekali pabrik itu beroperasi. Makanya butuh neraca, butuh perhitungan. Jadi yang sampel titik-titik tertentu saja, sampai kondisi DOF-nya 0, baru variabel yang tidak diketahui itu dihitung dengan prinsip-prinsip neraca massa. Nah itulah gunanya di pabrik itu seperti itu. Ya. Jadi di pabrik itu tidak bisa kita tahu di silat apa komposisinya apa saja, di bottom apa saja, di setiap pipa kita tahu, nggak bisa. Makanya kita butuh metode neraca massa ini. Pahamkah dirimu? Halo, paham? Ada pertanyaan sampai sini? Itu yang kamu pelajari kemarin, 7 minggu kemarin. Cukup, Pak. Yang lain? Cukup, Pak. Nah ini ya, gambarannya antara variabel independen dan dependen seperti ini ya. Ini yang mudah ya. Udah ganti belum PPT-nya? Sudah, Pak. Misalnya ya, saya punya satu persamaan dengan dua variabel. 2X plus Y sama dengan 10. Ini adalah menggambarkan satu persamaan dengan dua variabel. Variabelnya 2, persamaannya 1. Ini DOF-nya 1. Ya, kalau ada persamaan, kamu kan persamaan neraca. Ya, ada salah pertama. Terus variabelnya adalah komposisi tadi misalnya. Ya, variabel alirannya. Ya. Ini dua variabel aliran misalnya X dan Y, ada sama satu persamaan neraca. Maka ini DOF-nya adalah 1. DOF 1 tidak bisa selesaikan. Coba kamu selesaikan 2X persis sama 10. Ayo siapa yang bisa menyelesaikan? Saya kasih nilai A langsung, nggak usah ujian. Nggak bisa, Pak. Ya, itu gambaran analogi DOF sama dengan 1. Saya harus tambah informasi lain, Pak. Nah, gitu. Misalnya dari persamaannya dari 2. Misalnya saya tambah, 5X min Y sama dengan 4. Nah, kondisi ini adalah dua persamaan dengan dua variabel. Dua variabel XY, variabel alirannya, misalnya persamaan adalah persamaan neraca. Persamaan neracanya ada 2. Misalnya. Ini DOF-nya 0, maka ini bisa diselesaikan. Ya, kamu semua pasti bisa menyelesaikan ini. Ya. 2X plus Y sama dengan 10, 5X min Y sama dengan 4, pasti kamu bisa selesaikan X dan Y-nya. Itu gambaran sistem yang DOF-nya 0.
bisa diselesaikan berapa variabel-variabel alirannya. Nah, kalau yang ketiga, misalnya 2x min y sampai dengan 10. Terus 20x plus 10y sampai dengan 100. Ini juga dua persamaan dengan dua variabel. Apakah bisa diselesaikan yang nomor 3 ini? Persamaan ketiga. Tidak, Pak. Bisa, Pak. Hah? Berapa ayo yang bisa? Berapa X, berapa Y? Itu persamaannya sama, Pak. Sama, beda gitu kok sama. Sama. Yang satu 2X, satu 20X. Berapa nilai X, berapa nilai Y? Siapa yang udah dapat? Halo, sudah dapat nggak? Dua persamaan dengan dua variabel. Berapa nilai X, berapa nilai Y? Nggak bisa diselesaikan, Pak. Kenapa? Karena ketika dikali disamakan bakalan 0, Pak. Bakalan 0. Jadi sebenarnya persamaan kedua itu adalah 10 kali persamaan pertama. Itu kita sebut bahwa persamaan kedua itu adalah dependent. Nilainya bergantung dari persamaan pertama sebenarnya, itu 10 kalinya. Dan itu tidak memberikan nilai lebih, nggak diberikan informasi lebih, sehingga tidak bisa membantu menyelesaikan 2X plus Y sama dengan 10. Ternyata persamaan kedua adalah persamaan dependent, bukan independent. Maka tidak membantu. Oleh karena itu, di dalam perhitungan neraca, di dalam perhitungan DOF, selalu ada kata-kata berapa variabel aliran independen bersama, berapa persamaan neraca independen, berapa variabel aliran spesifik yang independen. Selalu yang independen. Kalau nggak independen, kejadiannya seperti ini, tidak membantu. Itu persamaan dependen itu namanya. Paham nggak, guys? Paham. Ya. Di dalam menghitung jumlah persamaan ini, sebenarnya persamaan di sini itu ada 5. Ada persamaan total, persamaan komponen, yang ada 4. Tetapi yang dihitung di dalam persamaan yang independen cuma 4. Karena apa? Persamaan total itu dependent. Karena penyumlahan dari persamaan komponen. Kamu kan sudah diajarin kan ya, mencari persamaan neraca propan, propan masuk, propan keluar, hutan masuk, hutan keluar. Itu kalau kamu jumlahkan akan sama dengan neraca total. Dan itu jadi salah satunya adalah dependent. Jadi jumlah persamaan yang bisa ditulis dalam sistem ini sebenarnya 5. 1 neraca total, 4 neraca komponen. Tapi yang independen cuma 4. Gitu. Yang satu tidak independen, dependen itu tidak berguna seperti analoginya persamaan yang ini. Ya, kalau untuk fraksi sama tadi ya, misalnya ada XA, XB, XC, XD. Ya, kalau komponennya 4, salah satu pasti dependen. Karena salah satu pasti nilainya tergantung pada orang lain. Yang dependen yang mana, Pak? Ya terserah kamu aja. Kalau A saya anggap dependen, maka 3-nya adalah independen.
atau B saya anggap dependen, maka A, C, D-nya independen seperti itu. Tapi kamu tidak bisa menuliskan jumlah variabel komposisi yang independen 4 buah. Karena ada satu yang dependen. Ada pertanyaan sampai sini? Itu gunanya di setiap perhitungan-perhitungan UF selalu yang kita lihat atau yang independen. Karena independen itu tidak bermakna. Tidak bisa digunakan untuk membantu menyelesaikan persoalan. Pahamkah dirimu? Bapak. Ada pertanyaan yang lain? Yang lain nih, yang kamu kok cuma beberapa orang aja. Silakan yang lain, tanya atau apa, komen atau apa, terserah. Halo, nggak ada komen nih. Halo. Halo. Dari saya cukup paham, Pak. Dari saya sendiri juga Pak udah cukup. Oke, kita lihat prinsip dasar dari sistem reaksi ya. Sistem reaksi ya. Kalau ini udah ganti ya PPT-nya ya. Sudah Pak. Ya, satu reaksi ada masuk, misalnya reaksi A jadi B ya. Masuk A, masuk, keluarnya selalu A dan B. Ya, kamu harus ingat-ingat selalu ada sisa reaktan keluar dari reaktor. Selain produk reaksi. Karena reaksi itu hampir semua di industri reaksi tidak berjalan 100%. Tapi selalu ada sisa reaktor. Nah, itu harus kamu itu kan. Kalau enggak kan nanti bikin data kebebasannya bisa salah. Ya, prinsip dasarnya di sistem rekaitis untuk neraca massa, sistem reaksi juga sama mengikuti hukum kekekalan massa. Ya. Jenis zat yang masuk tidak sama dengan yang keluar ya karena ada senyawa baru. Jenis senyawa yang masuk di aliran input ada cuma A. Di aliran input ada A dan B, kan nggak sama ya. Jadi biasanya ada sisa reaktan di aliran keluaran, maka ada konsentrasi A di sini. Ya seperti tadi. Total massa masuk pasti sama dengan total massa keluar karena mengikuti hukum kekekalan massa. Kalau kamu masukkan reaktan 10 kg, keluar juga 10 kg. Walaupun bentuknya berbeda. Yang A, yang input 10 kg itu senyawa A, yang keluar adalah 10 kg juga, tapi adalah gabungan dari A dan B. Tapi total massanya sama.
Nah, yang membedakan adalah total mol input belum tentu sama dengan total mol output. Ini kamu jangan mengikuti kebiasaan di dalam neraca massa sistem tanpa reaksi, misalnya di distilasi, kamu bawa total massa feed sama dengan total massa distilat sama bottom, atau N1 sama dengan N2 plus N3. Kamu sering kan pakai itu kan? Ya, di neraca massa. Waktu kemarin, N1 sama dengan N2 plus N3, gitu kan ya? Betul nggak? Iya, Pak. Betul, Pak. Nah, artinya total mol masuk sama dengan total mol keluar. Itu hanya berlaku untuk sistem tanpa reaksi. Nah, untuk sistem reaksi kamu jangan pakai itu lagi. Karena total mol input belum tentu sama dengan total mol output. Makanya kita nggak boleh N1 sama dengan N2. Ya. Karena belum tentu sama. Variabel aliran sama ya, seperti di neraca tanpa reaksi, yaitu debit sama komposisi sama. Nah, yang jumlah variabel aliran sama, ya, jumlah variabel aliran setiap aliran sama dengan jumlah komponen tambah 1 sama. Tapi yang independen cuma S, ya, seperti tadi ya. Sama dengan jumlah komponennya. Kalau komponennya ada 1 ya cuma 1, komponen 2 ya 2 jumlah variabel yang independen. Ini sama juga di neraca, kalau kamu lihat di neraca sistem tanpa reaksi, seperti di distilasi, jumlah variabel aliran di berapa jumlah variabel aliran di aliran umpan di feed? Berapa jumlah variabel alirannya, guys? Berapa jumlah variabel alirannya di aliran umpan di feed? 4. Ada 5 jumlah variabel aliran, ada debit, ada komposisi C3, komposisi C4, komposisi C5, komposisi C6. Ada 5 jumlah variabel aliran, tetapi yang independen cuma 4, gitu loh. Ya. Sama dengan ini ya, jumlah variabel alirannya itu sama dengan jumlah komponen plus 1. Jumlah komponen kan kalau di situ tadi juga apa distilasi tadi. Jumlah komponennya ada 4. Berarti jumlah variabelnya 5. Tapi yang independen itu 4. Yang nanti masuk ke dalam perhitungan-perhitungannya cuma 4. Yang di sini 4, di sini 3, ini 3. Itu karena komposisi salah satunya adalah dependen tadi. Ya, jadi jumlah variabel aliran itu adalah sama dengan jumlah komponen yang ada di setiap aliran tambah 1 jumlahnya. Tapi jumlah yang independennya harus kita kurangi 1. Nah, yang membedakan, kalau yang lain tadi relatif sama, yang membedakan adalah dalam perhitungan derajat kebebasan itu ada tambah jumlah reaksi yang kita simbolkan dengan tau. Ada jumlah variabel di reaktor yaitu tau. Tau itu adalah jumlah reaksi. Kalau di dalam reaktor ini reaksinya cuma 1, maka tau-nya 1. Kalau reaksinya 2, ya tau-nya 2. Kalau di reaksinya ada 10, ya tau-nya 10. Dan itu nanti kita tambahkan ke jumlah variabel aliran yang independen. Jadi yang membedakan sistem reaksi dan sistem tanpa reaksi cuma di sini. Harus ditambah dengan jumlah reaksi yang terlibat. Cuma ini yang lain-lainnya sama. Gitu. Ya seperti di sebelumnya, maka sistem bisa diselesaikan jika DOF-nya 0. Nah, nanti persamaan reaksi itu berbasis molar. Kebanyakan ini reaksi ya. Melibatkan reaksi itu biasanya molar. Karena kayak koefisien ini kan berbasisnya molar.
Ini kan A menjadi B, koefisiennya 1,1, berarti 1 mol A bereaksi membentuk produk 1 mol B. Bukan 1 kilogram A bereaksi menghasilkan produk 1 kilogram B, enggak ya. Karena reaksi itu berbasis molar, bukan berbasis massa. Bukan 1 volume A bereaksi membentuk 1 volume B, enggak. Tapi 1 mol A bereaksi membentuk 1 mol B. Jadi dia itu berbasis molar, bukan massa. Ada pertanyaan sampai sini? Pahamkah? Yang lain-lain? Halo? Mana dirimu? Itu hanya itu yang membedakan, yang lain-lainnya sama aja. Maka kalau kamu ujian kemarin bagus, dapat 100, ya di sini ya bisa hampir dapat 100. Yang membedakan cuma ini aja, yang merah-merah. Yang membedakan sistem reaksi dan sistem tanpa reaksi. Bos. Menyendiri gitu. Bos. Halo, ada pertanyaan sampai sini? Oke, paham? 1A, 1B, paham nggak? Paham, Pak.
Halo, semua paham? Halo? Paham, Pak. Oke ya, kalau udah untuk ini kita akhiri kuliah perdana ya. Kita kuliah lagi hari Senin depan ya. Kita sudah mulai melakukan perhitungan-perhitungan di kuliah kedua. Oke, terima kasih. Semoga saudara semuanya sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.